mengibarkan mimpi, tapi hari itu aku justru diseret seperti penjahat. Sejak kapan sebuah bendera menjadi ancaman? Dan sejak kapan mimpi harus tunduk pada seragam? 17 Agustus, langit di desaku seperti biasa, terik, biru, dan tak berawan. Anak-anak berlarian di lapangan dengan wajah belepotan bedak karena lomba makan kerupuk. Para ibu sibuk menyusun kue di meja panjang. Suara pengeras dari masjid tak henti mengumandangkan lagu nasional. Semuanya terasa hangat, damai, seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku berdiri di depan balai desa, memegang dua bendera dengan hati berdebar. Satu merah putih, satu lagi kain hitam bergambar tengkorak topi jerami. Bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece. Bukan karena aku gila atau tidak tahu tempat, tapi karena bagiku, bendera itu simbol impian, simbol kebebasan, persahabatan, dan mimpi yang tak bisa dibunuh. Aku pasang di bawah bendera merah putih. Ya, kataku pada Pak Arman, ketua panitia lomba yang juga guru SMP ku dulu. Beliau hanya mengangguk sambil tersenyum. Asal jangan dibalik, nak. Merah putih tetap yang utama. Aku tahu betul aturan itu. Merah putih di atas segalanya. Tapi apakah salah jika di bawahnya berdiri simbol yang memotivasi anak muda untuk terus bermimpi? Kupasang kedua bendera itu di tiang bambu tinggi, menancap tepat di tengah lapangan, dekat tenda panitia. Beberapa remaja yang lewat menyoraki penuh semangat. Wih, keren. Bang, ini baru semangat kemerdekaan rasa anime, teriak salah satu dari mereka. Aku hanya tersenyum. Entah kenapa, hari itu aku merasa bangga. Seperti ikut memberi warna baru di tengah perayaan yang saban tahun selalu terasa sama. Namun, kebanggaan itu tak berlangsung lama. Sekitar jam 2 siang, ketika matahari menancap tajam di ubun-ubun dan suara tertawa masih menggema dari lomba balap karung, sebuah mobil patroli berhenti mendadak di pinggir lapangan. Dua pria berseragam coklat keluar dengan wajah tak ramah. Salah satunya berperawakan besar, berkumis tebal, dan membawa tongkat rotan langsung menghampiri tiang bendera. Aku menelan ludah. Siapa yang pasang ini? Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Aku maju selangkah, masih mencoba bersikap tenang. Pak, itu bendera merah putih dan bendera komunitas anime kami. Dipasang sesuai aturan. Merah putih di atas, wajahnya langsung merah padam. Kau melecehkan lambang negara. Simbol bajak laut kau pasang di bawah bendera negara. Ini penghinaan. Maka orang-orang mulai berkumpul. Bingung, beberapa mulai mengangkat ponsel, merekam. Tapi tak ada yang berani bicara. Aku mengangkat tangan, mencoba menjelaskan. Bukan begitu, Pak. Ini hanya simbol semangat, bukan bentuk perlawanan atau apapun. Kami cuma anak-anak muda yang cinta negeri ini. Namun, sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, tanganku dicengkeram kuat, tubuhku dipaksa berputar, dan dalam sekejap tanganku diborgol di depan semua orang. Kalau cinta negeri ini, kau harus tahu mana yang pantas dikibarkan. Dasar pemuda ngawur, malah ngajarin anak-anak simbol bajak laut. Sakitnya bukan di pergelangan tangan yang dijerat logam dingin itu, tapi di hati karena niatku yang murni diputar balik jeti niat jahat. Aku dipaksa masuk ke mobil patroli dengan wajah semua orang memandangku. Bingung, takut, dan tak sedikit pula yang mulai percaya pada narasi sang polisi. Sebelum pintu mobil ditutup, aku melihat tiang bendera itu. Sang merah putih masih berkibar gagah di atas. Di bawahnya, bendera One Piece tertiup angin, seperti sedang mengolok-olok nasibku sendiri. Apakah cinta kami pada negeri ini harus selalu dicurigai? Apakah kami, anak muda, tak boleh punya cara sendiri untuk menunjukkan kecintaan pada tanah air? Mobil melaju, meninggalkan keramaian yang tadi penuh tawa. Suara pengumuman lomba terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Tapi dalam mobil itu, yang ku dengar hanya suara borgol yang bergesek pelan dan detak jantungku yang semakin keras. Aku tak tahu akan dibawa kemana atau apa yang menantiku. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan diam. Sel pertama yang kulihat di kantor polisi itu bukan seperti di film tak ada jeruji besi dengan tahanan mengacungkan tangan minta rokok atau bercanda jorok. Yang ada justru dingin, tembok lembab,
dan cahaya neon yang berkelip seperti kehabisan tenaga, bau keringat, debu tua, dan aroma menyengat entah dari mana menyatu membentuk udara yang membuatku mual. Aku duduk di bangku kayu kecil dengan borgol yang belum juga dilepas. 2 polisi duduk di luar ruangan. Sesekali melirikku sambil mengobrol, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuat dadaku sesak adalah kenyataan bahwa satu-satunya hal yang kulakukan hanyalah memasang bendera komunitas anime di bawah merah putih. Bukan membakar, bukan mengganti, bukan merendahkan. Tapi aku dituduh seolah aku ingin memberontak. Pemuda, sekarang makin kurang ajar, ujar salah satu dari mereka sambil menyeruput kopi sachet. Kibarin bendera bajak laut di bawah merah putih, itu penghinaan berat. Timpal yang lain dengan nada penuh sok tahu. Aku mengepalkan tangan, ingin rasanya berteriak, menjelaskan, membela diri. Tapi mereka sudah punya versi cerita mereka sendiri. Dan aku cuma satu suara di tengah badai keegoisan. Beberapa jam kemudian, seorang lelaki berseragam lengkap masuk. Wajahnya kaku, mungkin berpangkat lebih tinggi dari 2 polisi tadi. Ia membuka map dan mulai bicara tanpa melihatku. Kamu Raka Aditya, usia 20. Mahasiswa semester akhir, aktif di komunitas kreatif muda, sering ikut lomba video pendek. Ya, aku mengangguk. Heran, dari mana dia tahu semua itu? Dia menatapku. Apa kamu sadar kalau tindakanmu tadi bisa ditafsirkan sebagai pelecehan simbol negara? Dengan hormat, Pak, ucapku perlahan, mencoba menjaga nada. Saya tidak berniat menyinggung siapapun. Merah putih tetap saya letakkan di atas. Tidak pernah saya samakan, apalagi ganti. Dia diam, menghela napas. Bendera bajak laut, apapun maksudmu, tetap bisa dipelintir jadi isu besar. Apalagi hari ini hari kemerdekaan, banyak media, banyak mata. Sekarang semua orang bicara soal kamu. Kamu jadi viral, tapi bukan dengan cara yang baik. Aku terhenyak. Viral, sudah banyak yang rekam dan unggah ke media sosial. Lanjutnya, ada yang dukung kamu, tapi lebih banyak yang marah. Judul-judul clickbait bermunculan. Pemuda, hina merah putih dengan bendera bajak laut. Anak muda cabul kibarkan bendera pemberontak. Darahku berdesir. Aku tak pernah menyangka niat sederhana bisa berubah jadi bencana hanya karena simbol yang aku kagumi. Aku tahu, One Piece bukan sekadar tontonan bagiku. Itu inspirasi tentang mimpi yang dikejar sampai mati. Tentang sahabat yang tak pernah ditinggalkan, tentang keadilan meski dunia menolaknya. Jadi saya akan dipenjara? Tanyaku pelan. Ia menatapku, kali ini dengan ekspresi manusiawi. Belum tentu, tapi kalau tekanan dari luar makin kencang, bisa jadi kamu dijadikan tumbal untuk ledakan amarah publik. Aku terdiam, menahan getir. Beberapa menit kemudian, ponselku yang disita sementara dikembalikan. Dengan izin, aku membukanya. Puluhan pesan masuk. Grup WhatsApp komunitasku ramai. Ada yang marah, ada yang menyemangati, ada yang mengutuk tindakan aparat. Di Instagram, wajahku sudah tersebar. Video saat aku di borgol ditonton ratusan ribu orang. Lalu aku lihat satu DM masuk dari akun yang tak ku kenal. Bro, kau gak sendiri. Kami dukungmu. Ini bukan cuma soal bendera. Ini soal suara anak muda yang mau beda tapi dibungkam. Jangan takut. Mataku menetes. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru. Di luar sana, mungkin banyak yang tak paham, tapi masih ada yang percaya padaku. Masih ada yang tahu niat baik dari aksi sederhana itu. Sore menjelang malam, aku dipindahkan ke ruangan lain. Kali ini untuk dimintai keterangan resmi. Tapi suasana berbeda. Seorang penyidik muda, kira-kira seusia kakakku, duduk di depanku. Nama saya Hadi. Saya penyidik yang akan ambil keterangan kamu, katanya lembut. Aku mengangguk. Dia tersenyum kecil. Aku fans One Piece juga. Dan aku ngerti maksudmu. Tapi kau harus tahu, niat baik sekalipun bisa dipelintir. Apalagi di dunia sekarang yang penuh sensasi dan amarah. Aku menarik napas dalam. Aku cuma ingin tunjukkan kalau anak muda bisa cinta negeri ini dengan cara kami sendiri. Pak, dia menatapku lama. Lanjutkan, ceritakan semua dari awal. Dan aku pun mulai bicara.
Bukan sekadar menjelaskan peristiwa hari itu, tapi tentang mimpi, tentang semangat, tentang kebebasan berekspresi, tentang bagaimana seorang pemuda bisa mencintai bangsanya bukan hanya dengan seragam, upacara, atau lagu wajib, tapi juga lewat simbol yang membangkitkan semangatnya untuk terus hidup dan berjuang. Aku tahu ini baru permulaan, tapi aku juga tahu aku tidak sendiri lagi. Satu malam berlalu di balik ruang interogasi dan tembok yang bisu. Tidak ada sel, tidak ada jeruji besi, hanya sebuah ruangan kosong dengan meja panjang, 2 kursi, dan sepasang mata yang terus mengamatiku dari balik kaca satu arah. Namaku mungkin hanya Raka Aditya, bukan aktivis, bukan pemimpin gerakan, bukan siapa-siapa, tapi malam itu, nama itu sudah mulai menjadi pembicaraan. Tak ku mengerti mengapa segalanya bergerak begitu cepat, lebih cepat dari yang bisa dikejar oleh akal sehat. Pagi harinya, seorang petugas datang sambil membawa sarapan nasi goreng bungkus dan air mineral. Tak lama setelah itu, aku dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lanjutan. Namun kali ini bukan cuma satu penyidik yang menemaniku. Ada 2 lagi, satu berpakaian resmi, satunya mengenakan pakaian sipil. Raka, kami ingin tanya sekali lagi, kenapa kamu merasa perlu memasang bendera bajak laut itu di bawah merah putih? Di hari kemerdekaan pula, tanya si pria berbaju sipil. Suaranya berat, aku menatapnya lurus, karena bendera itu bukan simbol pemberontakan, itu simbol semangat. Saya dan teman-teman komunitas menjadikan bendera itu sebagai lambang bahwa kami ingin merdeka dari rasa takut. Takut gagal, takut berbeda, takut bersuara. Bukankah itu juga makna dari kemerdekaan? Ia diam, mencatat sesuatu. Kalau itu maksudmu, kenapa tidak dilakukan dengan cara yang lebih sesuai norma? Aku menghela napas. Saya memang bukan orang yang sempurna, tapi saya juga bukan penjahat. Saya hanya anak muda yang ingin mencintai negeri ini dengan cara saya. Lewat seni, lewat simbol yang memotivasi saya bangkit setiap hari. Tak lama, penyidik yang kemarin Hadi masuk dan menyelah. Pak, saya kira cukup untuk pagi ini. Biar dia istirahat dulu. Mereka bertukar pandang, lalu mengangguk setuju. Aku kembali dikembalikan ke ruang tunggu. Tapi belum sempat duduk lama, ponsel yang disita sejak awal akhirnya dikembalikan sementara oleh Hadi. Ada seseorang yang ingin bicara lewat telepon. Dari luar, katanya. Aku menerimanya dengan ragu. Saat ku tempelkan ke telinga, suara perempuan menyapa dari seberang. Raka, ini Putri dari media alternatif Suara Muda. Kami sudah ikuti kasusmu dari semalam. Dan kamu harus tahu, banyak yang mulai angkat suara mendukungmu. Aku terdiam. Maksudnya, Taga, Raka bukan penjahat, sudah trending. Bukan cuma komunitas wibu, tapi juga seniman, aktivis kebebasan berekspresi, bahkan musisi mulai ikut bicara. Kamu dianggap simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan yang tidak memahami generasi baru. Jantungku berdebah. Putri melanjutkan, ada demo kecil di depan kantor polisi pagi ini. Mereka menuntut agar kamu dibebaskan tanpa syarat. Aku bangkit. Serius? Ya, dan kamu harus kuat. Jangan mundur. Jangan biarkan mereka bentuk narasi bahwa kamu pengkhianat bangsa hanya karena kamu berani tampil beda. Suara itu menguatkanku, menghidupkan nyala di dalam dada yang semalam nyaris padam. Tak lama kemudian, suara keramaian mulai terdengar dari luar. Lewat jendela kecil di lorong, aku mengintip. Sejumlah orang berdiri di depan pagar kantor polisi. Mereka membawa poster bertuliskan kreativitas bukan kriminalitas, Raka bukan musuh negara. Dan satu poster besar bergambar Luffy Kapten Topi Jerami dengan kata Merdeka ditulis besar-besar di bawahnya. Aku terdiam. Mata mulai berkaca. Bukan karena aku merasa hebat, tapi karena aku tak menyangka ada orang yang benar-benar peduli. Beberapa menit kemudian, suasana kantor polisi berubah. Beberapa atasan mulai mondar-mandir. Seseorang berjas rapi datang dengan tergesa. Wajahnya masam, ternyata dia dari Pemkot. Dari balik lorong, terdengar percakapan keras antar pejabat dan polisi. Kenapa kalian tangkap pemuda ini tanpa telah konteks sosial? Pak, dia mengibarkan bendera asing di bawah merah putih. Itu bendera fiksi. Dari anime, kalian pikir semua orang paham simbolik? Jangan pakai hukum seenaknya.
Nama dan wajahku mungkin sedang diseret kedua sisi mata pisau. Di satu sisi, aku dianggap ancaman. Di sisi lain, aku mulai dilihat sebagai wajah perlawanan generasi yang ingin bicara. Di tengah semuanya, aku merenung. Mungkin ini bukan cuma tentangku. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Hadi masuk kembali ke ruang tunggu. Raka, katanya singkat. Kamu akan dilepas sementara dengan status saksi. Tapi, tes akan datang. Banyak, siapkan dirimu. Aku mengangguk pelan. Di luar, suara teriakan semakin nyaring. Kamera media mulai datang. Mikrofon dan sorotan akan segera diarahkan padaku. Aku hanya pemuda biasa. Tapi kini, suara kecilku telah berubah menjadi gema. Dan perjuangan ini baru saja dimulai. Hari itu, matahari terasa lebih terang dari biasanya. Mungkin bukan karena sinarnya yang lebih kuat, tapi karena semua mata kini seolah tertuju padaku. Seorang pemuda biasa yang kemarin hanya ingin merayakan kemerdekaan dengan caranya sendiri, kini berdiri di halaman kantor polisi dengan puluhan kamera mengarah ke wajahku. Petugas telah melepaskanku pagi ini, meski dengan embel-embel pengawasan sementara. Aku tidak benar-benar bebas, tapi setidaknya aku tidak lagi berada di balik ruangan sunyi yang membuat jiwaku menggigil. Di depanku, mikrofon-mikrofon dari berbagai media nasional dan alternatif dipasangkan dengan tergesa. Wartawan mulai mengajukan pertanyaan, seolah mereka semua ingin mendapatkan potongan suara terbaik untuk berita malam nanti. Mas Raka, apa Anda sadar tindakan Anda bisa dianggap penghinaan terhadap simbol negara? Benarkah Anda memang sengaja melakukan provokasi? Bagaimana tanggapan Anda atas video saat Anda dibentak oleh petugas? Pertanyaan itu datang seperti peluru, tapi aku berdiri tegak. Di sebelahku, ada putri jurnalis dari media alternatif yang tadi malam meneleponku. Ia tidak hanya menemaniku, tapi juga menjadi jembatan antara aku dan publik. Aku menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Suaraku tidak keras, tapi cukup lantang untuk memotong kericuhan para wartawan. Saya Raka Aditya. Saya bukan teroris, bukan penghasut. Saya bukan anti Pancasila. Saya hanya seorang anak muda yang mencintai negeri ini dan ingin mengekspresikan semangat kebebasan dengan caraku sendiri. Semua kamera fokus, mikrofon makin dekat. Beberapa wartawan diam, mencatat setiap kata. Bendera itu yang kalian sebut bendera bajak laut bukanlah simbol pemberontakan. Itu simbol harapan, semangat. Di dalam dunia fiksi, bendera itu menyatukan orang-orang yang terbuang, yang dianggap lemah, yang mencari makna hidup. Apa salah jika kami mengibarkannya di bawah sang merah putih? Bukankah itu justru menandakan bahwa kami, anak muda Indonesia, punya semangat untuk bermimpi, berjuang, dan setia pada negeri ini? Kerumunan hening. Ada yang mulai mengangguk pelan. Saya tidak melanggar konstitusi. Saya tidak membakar bendera, tidak menghina simbol negara. Saya hanya menumpangkan harapan kami generasi muda pada satu simbol yang kami fahami. Kalaupun ada yang tersinggung, saya terbuka untuk berdialog. Tapi tolong, jangan langsung memukul, jangan langsung menghakimi. Kita ini bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Bukan? Seketika, seseorang di kerumunan bertepuk tangan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Di luar pagar, massa mulai kembali bersuara. Spanduk bertuliskan kebebasan ekspresi adalah hak rakyat dikibarkan tinggi-tinggi. Namun, tidak semua pihak senang. Sore itu, media mulai merilis tajuk utama. Ada yang memujiku sebagai simbol keberanian generasi muda. Tapi ada pula yang menuliskan bahwa aku pemuda bengal, terlalu bebas, dan tidak memahami arti penghormatan pada simbol negara. Beberapa politisi mulai ikut bicara di televisi. Ada yang mendukung, ada yang menyindir, bahkan beberapa menyuarakan agar pasal penghinaan terhadap lambang negara digunakan untuk menyeretku kembali ke ranah hukum. Di rumah, orang tuaku cemas. Ayah menelpon dengan suara berat. Kamu ini cari perkara? Nah, bukan. Ya, aku cuma ingin jujur pada diriku. Kita ini merdeka bukan untuk diam, kan? Ayah tak langsung menjawab. Hanya terdengar helaan napas di ujung sana. Tapi kalimatnya setelah itu membuatku menggigil. Kalau kamu yakin, lanjutkan. Tapi jangan cuma keras kepala.
Pakai hati, jangan pernah tinggalkan akal sehatmu. Petuah itu melekat di dadaku, karena aku tahu perjuangan ini tidak bisa hanya bermodal keberanian. Harus ada kejujuran dan tanggung jawab. Di malam hari, akun media sosialku meledak. Ribuan komentar masuk. Ada yang mengirim pesan dukungan, ada pula yang menghina, menyumpah, bahkan mengancam. Aku membuka satu demi satu. Beberapa membuatku tertawa getir, tapi yang lainnya membuatku ingin menangis. Gue juga pernah nyibarin bendera Luffy di kos pas 17N. Dan waktu itu warga malah tertawa dan ikut foto. Tapi lo jadi simbol. Kak, gak nyangka gue bisa segitu respectnya sama orang yang belum gue kenal. Terima kasih, Bang Raka. Lo ngajarin gue kalau merdeka itu bukan cuma soal perayaan, tapi keberanian buat jujur. Air mata mulai menetes tanpa sadar. Mungkin inilah harga dari berbicara. Dihujat dan dicintai dalam satu tarikan napas. Esok harinya, aku diminta datang ke balai kota. Ada diskusi publik tentang batas kebebasan berekspresi yang diadakan secara terbuka. Dan entah mengapa, aku diundang sebagai pembicara. Gemetar mulai menjalari tubuhku lagi. Tapi suara di dalam hatiku berkata, ini bukan tentang Luffy. Ini bukan soal anime. Ini soal kita. Tentang ruang yang makin sempit untuk bermimpi dan berbeda. Dan kalau bukan aku yang bicara, siapa lagi? Namaku kembali disebut-sebut di televisi pagi itu. Tak ada embusan angin yang menyejukkan, hanya keringat dingin yang menetes di pelipis ketika aku menatap undangan rapat terbuka yang kini tergeletak di meja makan. Diskusi publik, batasan ekspresi, dan nasionalisme generasi muda. Namaku tercantum di daftar pembicara, berdampingan dengan nama-nama besar. Jenderal Purnawirawan, pakar hukum tata negara, dosen dari universitas ternama, hingga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Aku cuma anak kos yang ngibarin bendera anime. Kenapa sekarang kayak gini? Batinku getir. Namun, bayangan suara-suara yang mendukungku, wajah putri yang masih setia mengawal langkahku, dan pesan ayahku yang terus terngiang membuatku tahu aku harus datang. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menyuarakan keresahan banyak anak muda sepertiku yang sering dikekang, diremehkan, bahkan ditertawakan hanya karena cara berpikir kami berbeda. Pukul 9 pagi, aku sampai di balai kota. Gedung itu berdiri megah, penuh dengan ornamen merah putih dan aroma protokoler yang kaku. Di pintu masuk, aku disambut panitia dengan raut datar dan mata menilai. Mas Raka, silakan langsung ke ruang VIP. Nanti giliran bicara setelah Pak Derajat, kata mereka, merujuk pada pensiunan jenderal yang kini menjadi tokoh vokal anti-radikalisme. Langkahku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena aku sadar. Ini bukan lagi soal bendera, ini sudah jadi simbol perang narasi antara generasiku dan mereka yang menganggap idealisme kami sebagai ancaman. Di atas panggung, Pak Derajat berbicara dengan suara lantang. Anak-anak muda sekarang terlalu bebas. Mereka tidak paham sejarah. Mengibarkan bendera asing meskipun fiktif di bawah sang merah putih adalah bentuk pembangkangan. Saya malu. Ruang auditorium bergemuruh. Sebagian penonton bertepuk tangan. Sebagian lagi menunduk, entah setuju atau tidak ingin terlibat. Namaku dipanggil. Aku melangkah naik dengan jantung yang berdetak sekeras genderang perang. Mikrofon di depanku seperti sebuah pedang. Tajam, tapi bisa jadi alat membelah kabut. Terima kasih atas waktunya, ucapku. Suaraku bergetar, tapi tak gemetar. Saya Raka Aditya. Saya bukan pahlawan. Saya bukan provokator. Saya hanya satu dari ribuan anak muda yang mencintai Indonesia dengan cara yang mungkin belum biasa. Ruang hening. Saya tahu betul bahwa sang merah putih adalah lambang tertinggi negara kita. Justru karena itulah saya mengibarkannya di atas bendera One Piece. Saya ingin menunjukkan bahwa semangat para karakter itu yang berani melawan ketidakadilan, yang menjaga kebebasan, dan yang setia kawan masih hidup di bawah naungan Indonesia. Seseorang dari barisan belakang berseru pelan, "Lanjutkan." Aku menarik napas, lalu menatap ke arah Pak Derajat. Kalau saya disebut tak paham sejarah, izinkan saya bertanya, apakah para pejuang kita dulu tak pernah bermimpi? Apakah mereka hanya bertempur demi lambang semata, atau justru demi nilai yang
diwakili oleh lambang itu kebebasan, persatuan, dan harga diri. Beberapa orang mulai mencatat. Kamera dari media lokal mulai fokus. Tapi di barisan depan, Pak Derajat menatapku dingin. Saya tidak mengajak anak muda memberontak. Lanjutku, saya mengajak kita semua memahami bahwa ekspresi bukan ancaman, bahwa nasionalisme tidak harus seragam, dan bahwa mencintai negeri ini bisa datang dari banyak pintu, termasuk lewat simbol budaya pop yang kami fahami dan cintai. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi bertambah banyak. Beberapa wartawan bahkan mulai berdiri, menangkap momen itu. Namun kemudian, seorang pria berpakaian rapi dari kementerian mengangkat tangan. Mas Raka, saya paham semangatmu, tapi kita ini negara hukum. Ada aturan tentang tata cara penggunaan lambang negara. Apakah kamu siap menerima konsekuensi hukum jika ternyata tindakanmu dianggap melanggar undang-undang? Pertanyaan itu seperti batu yang dilempar ke kolam tenang. Aku diam beberapa detik, menatap seluruh ruangan. Kalau saya dihukum karena mencoba mencintai negara dengan jujur, maka saya siap. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya balik. Aku menatap langsung ke pria itu. Apakah negara juga siap dihukum jika menindas rakyatnya hanya karena mereka berbeda cara mencintai tanah air ini? Hening, lalu sorakan terdengar. Beberapa mahasiswa berdiri, mengacungkan tangan dan bertepuk tangan keras. Moderator mencoba menenangkan suasana. Tapi diskusi sudah berubah menjadi luapan emosi yang tak bisa dibendung. Di luar gedung, media mulai menulis tajuk, Raka Aditya, suara baru nasionalisme anak muda. Hashtag Bendraone Pice, kebebasan ekspresi Indonesia mulai trending. Putri memeluk bahuku ketika aku turun dari panggung. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu gak, barusan kamu menyalakan lilin di tengah ruangan gelap. Bisa jadi disiram, tapi bisa juga bikin orang lain menyalakan lilin mereka sendiri. Aku hanya tersenyum lelah, tapi di dalam hati, aku tahu ini belum akhir. Malam itu, undangan debat televisi mulai berdatangan. Tapi satu berita mengejutkan muncul di layar ponselku. Polisi yang menangkap Raka. Saya hanya jalankan tugas, tapi kini malah diancam dinonaktifkan. Kata-kata itu menghantam dadaku. Aku tak menyangka keberanianku punya efek samping yang menghancurkan kehidupan orang lain. Dan dari sinilah bab selanjutnya dimulai. Hari itu hujan deras. Langit seperti menyimpan tangis yang terlalu lama dipendam. Di halte kecil dekat taman kota, aku berdiri sendirian, menatap jalanan yang basah dan orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Semua mengejar sesuatu, waktu, uang, aman, atau mungkin ketenangan yang tidak pernah mereka miliki. Telepon genggamku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu tidak kenal saya, tapi saya kenal kamu. Kita perlu bicara, bukan soal debat, tapi soal luka yang kamu tinggalkan. Temui saya di warung kopi belakang kantor polisi, jam 5 sore. Pesan itu membuat hatiku terhenyak. Aku tahu betul siapa yang mengirimnya, dan aku datang. Warung itu kecil, hampir tidak tampak seperti tempat untuk pertemuan serius. Tapi di dalam, aroma kopi hitam dan suara hujan yang menetes di atap seng menciptakan ruang yang jujur tak ada sorotan kamera. Tak ada publik, hanya dua manusia yang saling menyimpan luka. Dia duduk di sudut ruangan, seragamnya tak lagi rapi. Seperti waktu dia menyeretku di depan kampus, ada kerutan di wajahnya, mata yang sayu, dan tangan yang menggenggam cangkir dengan sedikit gemetar. Silakan duduk, katanya pelan, bahkan nyaris seperti bisikan. Aku menarik kursi, duduk berhadapan dengannya. Untuk beberapa detik, kami hanya diam. Suara sendok yang mengaduk gula menjadi satu-satunya pengisi kekosongan. Aku kira kamu akan lebih marah, ucapku, membuka obrolan. Dia mengangguk, lalu tertawa kecil, tawa yang getir. Awalnya iya, tapi setelah aku ditarik dari satuan, diperiksa internal, dibanjiri caci maki di media sosial, aku lebih banyak berpikir. Aku menatap wajahnya, tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi nada mengancam. Yang ada hanya sosok laki-laki yang lelah dalam arti yang sebenarnya. Kamu tahu, Raka, lanjutnya, aku ini juga punya anak, usianya 18 tahun, sama sepertimu.
Dia suka gambar-gambar Jepang itu, punya stiker di laptopnya, poster di kamarnya. Tapi dulu aku anggap itu hal remeh. Aku larang. Aku paksa dia ikut les bela diri supaya jadi laki-laki. Dia tersenyum miris. Sampai akhirnya dia kabur dari rumah tahun lalu. Aku tercekat. Tak menyangka pembicaraan akan sejauh itu. Dan waktu aku lihat kamu di taman kampus, mengibarkan bendera bajak laut itu, yang aku lihat bukan hanya anak pembangkang, tapi aku lihat anakku. Dan entah kenapa, amarahku meledak. Dia menatapku dalam penuh sesal. Setelah kamu viral, dia hubungi aku. Dia bilang, "Pak, ternyata bukan cuma aku yang pengen bebas jati diri sendiri." Itu pertama kali dia bicara padaku lagi setelah sekian lama. Aku menunduk. Hatiku mencelos. Di satu sisi, aku merasa mendapat semacam kemenangan moral. Tapi di sisi lain, rasa bersalah menamparku. "Pak, saya nggak bermaksud bikin hidup Bapak hancur. Saya cuma ingin orang tua seperti Bapak tahu bahwa kami, anak-anak muda, bukan ancaman. Kami cuma belum dimengerti." Dia mengangguk, matanya memerah. Aku tahu sekarang, tapi kadang manusia baru mengerti setelah dihantam kenyataan. Sayangnya, kenyataan itu datang dalam bentukmu. Kami tertawa, kecil, pelan, tapi tulus. Malam itu, kami bicara lama, bukan soal hukum, bukan soal bendera, tapi soal mimpi yang tak sampai, harapan yang patah, dan kesedihan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aku akhirnya tahu, pria itu dulu pernah bercita-cita jadi pelukis, tapi ditertawakan oleh keluarganya sendiri. Makanya aku takut anakku jadi aneh kayak aku dulu. Jadi polisi adalah jalan aman, jalan yang diakui. Aku menyadari sesuatu malam itu. Kadang musuh kita bukan jahat, hanya sama-sama terluka dan tak tahu cara sembuh. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengejutkan muncul di berita. Ex-polisi arogan kini jadi relawan pembicara toleransi ekspresi. Pemuda di sekolah-sekolah bersama sebuah LSM. Dia aktif menyuarakan pentingnya mendengar anak muda. Namanya kembali muncul, tapi kali ini bukan karena kekerasan, melainkan karena perubahan. Dan aku mulai berkeliling kampus, menjadi narasumber, kecil-kecilan, bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk membuka ruang diskusi. Aku ingin membuktikan bahwa satu tindakan kecil bisa menyalakan api besar jika dibarengi dengan keberanian dan niat baik. Di sebuah forum kampus, saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya padaku, "Mas Raka, setelah semua yang terjadi, apa yang paling Mas sesali?" Aku tersenyum, lalu menjawab, "Bukan benderanya, bukan viralnya, tapi aku menyesal kalau dulu aku tidak berani." Dalam kehidupan, niat baik tak selalu dipahami dengan mudah. Kadang, tindakan yang lahir dari semangat dan kecintaan justru dianggap sebagai pelanggaran. Namun, dari setiap ketidakadilan, akan lahir keberanian. Keberanian untuk menjelaskan, untuk berdiri tegak, dan untuk membela kebenaran. Kita hidup di negeri yang merdeka bukan hanya karena bendera yang berkibar, tapi karena mimpi dan suara yang tak pernah padam. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran selama kita berpijak pada niat, tulus dan rasa hormat. Sebab kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas bicara, tapi juga bebas bermimpi dan dihargai sebagai manusia.